selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya di Alfian di channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Oke kawan, pada video kali ini saya akan mereview lagi ini tanaman porang saya yang dari umbi belah, namun yang hari itu saya utuhkan bagian mata tunasnya atau tunas yang tengah, tunas yang utama. Dan pertumbuhannya saya rasa kalau kita bandingkan dengan yang umbi kita utuhkan untuk petak yang sebelah atas ini adalah petak, ini mulai dari kelapa mati ini ya, bisa dicek video saya waktu penanaman. Ini tandanya pohon kelapa yang mati ini mulai dari sini ke bawah. Ini adalah saya tanam dari umbi yang umbi belah, ada mata tunasnya. Kemudian yang petak sebelah atas itu adalah dari umbi yang utuh sampai bagian paling atas. Nah, untuk pertumbuhannya dari tunas atau waktu muncul tunas itu, setelah saya amati ternyata hampir sama atau boleh dibilang sama antara umbi yang utuh dan umbi yang belahan yang ada mata tunanya. Sebagai contoh, ini yang ada di hadapan kita ini adalah yang dari umbi utuh, ukuran sekitar 3 atau 4 on paling besar setengah kilo. Dan ini yang sebelah bawah ini mulai dari pohon kelapa pohon kelapa yang mati ini juga sudah mulai mengeluarkan tunas. Ini besarannya pun sama, kurang lebih seperti ini. Ini untuk bibit pun kisaran setengah kiloan. Saya belah menjadi 2, tapi ini ada mata tunasnya. Dan untuk pertumbuhan rumput juga alhamdulillah sudah cukup lumayan lebat. Nah, ini kelemahannya kalau tidak memakai mulsa. Ini juga dari umbi belah, ini sudah mulai muncul seperti ini. Untuk kelebihannya, kalau yang kita utuhkan mata tunasnya itu pertumbuhan dari tunas awal itu sama atau memang hampir sama dengan yang umbi kita utuhkan seperti ini. Ini umbi yang kita belah, mata tunas utuh. Kemudian yang pertumbuhan sebelah atas itu adalah umbi yang utuh, itu besarnya sama. Lain halnya dengan yang kemarin saya review pertumbuhan yang dari umbi tanpa mata tunas atau umbi belah tanpa mata tunas. Itu pertumbuhannya agak lambat, dan itu nanti belum tahu ketika dia muncul tunas sampai ke permukaan tanah itu seberapa besar, sebab belum ada yang sampai muncul ke permukaan tanah. Kalaupun mungkin tunasnya nanti tumbuh lebih kecil daripada tunas yang kita utuhkan, mungkin itulah kelemahannya dari umbi yang tidak ada mata tunasnya. Tapi kelebihannya ada di bagian belahan yang mata tunasnya diutuhkan. Dia tumbuhnya sama persis dengan umbi yang kita utuhkan. Tapi ada juga kelemahan dari umbi belah yang mata tunasnya kita utuhkan seperti ini. Nah, ini kalau yang kita belah tanpa mata tunas, insya Allah nanti 90-100% itu bisa tumbuh tunas daun. Tapi kalau yang umbi atau mata tunasnya kita utuhkan, ini kelemahannya, dia akan ada yang tumbuh spora nih. Nah,
Ini saya potong. Ini adalah bakal spora. Itu salah satu kelemahan kalau umbi belah yang mata tunas kita utuhkan. Nih. Tapi insya Allah nanti setelah dipotong seperti ini, tempo sekitar 2 minggu atau kisaran 20 hari lah, itu sudah akan muncul tunas dan insya Allah akan berganti dengan tunas daun. Kalau bunga kita biarkan, itu nanti pembesaran umbi tidak ada. Nah, ini tumbuhnya seperti ini. Ini tunas yang kita utuhkan. Kelebihannya yang pertama, yang jelas untuk umbi belah lebih hemat benih. Kemudian kelebihan yang kedua, kalau yang kita utuhkan mata tunasnya, dia besaran tunas itu sama dengan umbi yang kita utuhkan. Dan insya Allah nanti harapan saya itu nanti hasil daripada umbi akan juga bisa imbang dengan umbi yang saya utuhkan. Ini rata-rata pertumbuhannya besar sama dengan yang saya utuhkan. Ini pun sudah kelihatan. Nah, ini kalau masih kurang yakin nih, coba saya bongkarkan. Ini umbi belah tunasnya seperti ini. Nah, ini umbi belah ya. Nih umbi belah yang ada mata tunasnya. Dan nanti insya Allah akan saya review terus perkembangan dari umbi belah, baik yang ada mata tunas maupun yang tidak ada mata tunasnya, sebagai bahan perbandingan dan juga sekaligus uji coba membandingkan dengan umbi yang saya utuhkan. Bagaimana pertumbuhan awalnya, kemudian sampai nanti hasil akhirnya bagaimana. Dengan metode tanam yang sama, bibit kurang lebih besarannya sama, kemudian dengan perawatannya sama. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Ya, mungkin sedikit berbagi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, dan tetap semangat. Salam sukses untuk semua petani kurang di seluruh Nusantara. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.